ini ya pinter beliau. atur situasi. Iyalah, beliau harus. Bunda udah public figure guys, dia nggak boleh sembarangan lagi sekarang, harus hati-hati karena itu Hmm. berdampak kepada bagaimana mindset orang nanti ke Ya kak, Bunda. waktu itu kan Bunda polos aja naik-naik gitu. Iya, jangan nggak Terus boleh. Tapi kalau kayak gini kita eh, kan nggak bahas agama, kita ini kan memang kita bahas nggak bahas-bahas. humaniora, kita lagi Ya bahas kalaupun di share tentang. sama orang kan kita pas lagi kita nggak bahas yang Hmm, kesono sini. Aku iya kalau bun. suka sama orang, aku misalnya nih aku cemburu nih sama cewek ini ya. Ah, Dia ah, udah ah, jadi ah, ah. pacar aku. Terus aku bakal nunjukin yang lebih baik gitu loh. Misalnya siapa nih, dia sering ngobrol sama siapa kan gitu kan. Dan memang dia tuh cuma berteman doang sama orang itu kan. Nah, aku bakal nunjukin kalau aku lebih baik. Maksudnya aku kasih dia Deh. perhatian, aku antar dia tiap Salah Bang Romi. hari. Bang Apa? Romi salah itu. Apa? Apa Aku gimana? berani Kenapa salah? bertaruh ya. Aku berani bertaruh gini. Hmm. Cewek ini ada 4 cewek di sini. Ada Nerifa, ada Bunda Korla, Dini Hmm. dan Nata. Nah, cewek ini Bang, tipikalnya kalau cowok itu maaf kata dibawa ke Tia atau nurut itu cewek nggak suka. Katakanlah cowok yang terlalu baik gitu ya, yang terlalu polos baik itu cewek nggak akan suka. Pada umumnya kebanyakan, hampir semua, tapi nggak semua, Gimana hampir maksudnya? semua. Kok Gini, nggak gini suka aku sama paham. cewek baik gimana ya? Bukan, aku Assalamualaikum paham. Uni. Paham nggak Assalamualaikum maksudnya? Uni, Gini belum loh, nyapa. cewek itu Misterius gitu loh dengarkan maksudnya. dulu, dengarkan Bukan, dulu. aku paham maksud Cewek Iman. itu, Nanti aku cewek coba itu juantakan. suka cowok yang punya karakter sendiri, dia ada karismanya atau dia sifatnya itu bukan yang bejat tapi maksudnya gini loh. Dia itu nggak bisa diatur, nggak bisa dikekang, tapi dia bisa menjaga. Dia punya pendirian. Nah, cewek itu akan merasa safety dia ketika berada di dekat cowok itu. Tapi kalau cowok ini ibaratnya terlalu baik, terlalu nurut, itu cewek akan bosan. Ini Gini, bosan mungkin banget aku cowok. juantakan Bun. Tergantung Bisa nih, jadi, tergantung bisa nih. jadi, bisa jadi Iya. itu Enggak, juga tergantung bisa. nih. Kamu pacaran sama cewek mana dulu? Kalau cewek nakal iya gitu loh. Dia mencari Enggak juga. Bukan Aku bela. itu, Bang. Enggak, salah Kak Romi. Bukan cewek nakal. Gini. Itu cewek itu sebetulnya banyak banyak tipenya loh, nggak Iya. semua seperti. Bukan cewek nakal. Kalau Aku Bunda nggak lebih sepakat. suka gini, Bunda lebih suka nengok cowok itu jangan dia mengejar. Kita yang ngejar ya Bun ya. Kita yang ngejar. Iya, Itu kita iya yang sama ngejar. yang kayak bilang di Pertama- awal tadi kan. Iya Pertama sama. harus kita yang ngejar, kedua tapi dia jangan kedua lebih baik dia tidak usah terlalu buru-buru mengungkapkan cinta, cukup Iya, dengan kelakuan dia, dari kecemburuan dia, Mm-mm. dari dia betul gampang tuh. marah ketika Itu kita gua ngobrol banget sama tuh, orang Bun. lain. Ih, Itu gua Ya, banget. setuju. Sebab kalau terlalu awal Gua dia banget, menyatakan gua cinta banget. terus juga mau serius itu aku malah lari. Iya kan malah benar percaya. yang bilang di awal. Enggak, aku maksud aku Iman itu gini loh. Iman ini dari sisi perempuan ya Iman ya. Kalau ini boleh wakilkan nih. Betul, laki-laki yang terlalu menurut kepada perempuan itu menurunkan integritasnya di hadapan perempuan. Dia seolah-olah tidak punya daya dan tidak punya power. Yang namanya perempuan itu butuh laki-laki yang punya power. Dalam artian bukan berarti kekuatan fisik aja, enggak. Tapi dia punya kebijakan untuk mengatakan tidak ya tidak. Itu yang namanya laki-laki berkarakter. Dan ada juga perempuan yang menyukai laki-laki yang sebenarnya bukan binal ya, tapi lebih kayak bukan liar juga, tapi semi-semi liar lah, apa ya, nggak terlalu alim-alim Dia juga bandel, gitu. bandel tapi Enggak, bukan gini. bejat gitu loh. Gini, kata binal itu bukan berarti pelacur. Yes, Bunda, aku binal loh, Bun. Itu kata binal itu bukan berarti pelacur. Kata binal itu berarti bukan berarti pelacur dan bukan perempuan murahan, tapi binal Iya. itu karena mungkin dia terlalu Bun, agresif, jangan bilang kata-kata itu. berani. Jangan bilang Oh, iya. kata-kata itu, Bun. Itu kan kata PLCAUR itu kan bikin Oh akun ya kita di ban nanti. kena black. Kita gini aja ganti Oh, kalau sama. aku suka loh, Bun, sama cewek-cewek agresif kayak gitu. Iya, jadi bukan berarti betul sepakat, Bunda. Tolong di record ya, kirim ke Istria nanti. Enggak, bener loh. Yang BINAL itu bukan berarti PLACUR. Kenapa? Iya, bukan cewek OP. Yes, Bukan yes. cewek. Betul. Kenapa? Cewek-cewek yang itu ekspresif, dia mampu menunjukkan cintanya kepada laki-laki dengan mengejar laki-laki lebih dahulu. Dan gini loh, mending kita yang nyatain cinta duluan, mending kita yang ngejar-ngejar karena kita tahu kalau kita cinta. Tapi kalau kita dikejar, kita belum tentu cinta sama orang yang Tapi kalau ngejar-ngejar. Bunda gitu. nggak, tapi Bunda nggak bisa pula terlalu nampak kali ngejar gitu. Bunda juga nggak Ya pandai. nggak dinampain, Bun. Maksudnya kita ada cara lah kan, Bun. Nggak nampak kali kita itu murahan namanya kan. Ya maksudnya kita Berkelas lah. kita pura-pura bercanda gitu, tapi kita pegang bahunya gitu, Kayak ngakak juga loh. buru-buru lah, seolah-olah suka dekat tapi
nggak gampang ditangkap gitu. Malu-malu kucing kata orang itu gitu. Karena apa? Sayyidah Khadijah itu beliau yang mengatakan dulu cintanya kepada Rasulullah, Bun. Oh iya. Iya gitu. Nggak Aku dulu apa-apa. duluan, aku yang nyatain dulu. Bunda Ya, nggak makin apa-apa, cantik, Ma. makasih. Cewek-cewek nggak apa-apa. Nah makanya cowok yang sekarang Bunda kejar ini kayak Bunda tuh kayak bingung gitu, kayak kita nggak saling mengungkapkan rasa suka, cuman deket. kelihatan dari gerak-geriknya tuh nampak dia tuh kalau misalnya Bunda, Perhatian kalau nggak? misalnya dia lagi nengok Bunda, pernah satu cerita, jadi Bunda tuh bercanda sama temennya dia. Mm. Biasanya dia nggak marah gitu, tapi karena Bunda bercanda sama temennya, kepegrok gitu, posisi Bunda tuh lagi, jadi posisi Bunda tuh di sini, itu di sini. Ini kita bicara Abi ya, Abi kita kan? Jadi posisi itu, jadi posisi pas Abi tuh muncul, Bunda lagi bercanda, lagi dipegang sama cowok ini gitu loh. Cemburu lah si Abi nih. Biasanya kan Bunda kalau biasanya kan kalau waktu Bunda kerja itu kan Bunda bebas ke dapur, ada dia pun nggak masalah gitu. Tapi sejak kerja itu dia langsung bilang, pergi kau sana, pergi katanya. Jadi kayak dia ngelarang. Ini Bun, laki-laki itu ada tipikal yang cemburu itu jadi menimbulkan kesal, marah, benci, ada itu. Ada memang. itu tipe dia itu. Ngamuk Bun, ada sampai bahkan kita diserang dia secara personal bisa juga loh Bun. Dia bilang lah ke orang-orang kalau kita tuh jelek, bau, bangke, kita ada juga kayak gitu-gitu loh Bun. Jantan lah namanya Bun. Jantan ini banyak anak beresnya. Kalau Abi modelnya begitu, jadi kayak Bunda, aku mau gimana nanya sih? nih Bun. Aku mau nanya nih Bun. Salah nggak kalau misalnya aku tuh ngasih perhatian sama seluruh perempuan? Maksudnya gini, aku kan udah punya istri nih. Tapi aku tuh bisa ngasih perhatian, bisa sayang, bisa Ya, kalau baik. misalnya ngasih perhatian, kalau tujuannya tidak ingin mencintai nggak masalah. Tapi kalau tujuan kamu Bener ya Bun? kalau kamu ingin dicintain ya nggak bagus. Ya, enggak, aku nggak ada niat ingin dicintain Bun. Maksudnya gini, aku tuh memang tulus banget Perhatian gitu. kamu Sayang, pingin- perhatian, nganggap saudara gitu loh. Nggak ada masalah kan? Sebenarnya ya harusnya kita jaga sikap karena kita susahnya karena kamu udah punya bini. Jadi segala Nanti orang lain jatuh cinta tahu Ada yang Kak. baper, nanti Bang, kayak gitu. jadi kayak Ya masalah itu Jadi- betinanya Ustaz Romi. Takutnya gitu ya. kepedean iya. Sebenarnya kalau Ada udah yang punya ada yang istri, baper gitu kan. sebenarnya kalau udah punya istri itu sangat sangat dijaga sekali hal begitu. Kenapa? Iya. Efeknya nanti jadi istri jadi cemburu. Walaupun Tapi kamu alhamdulillah mengatakan, enggak Bun. Alhamdulillah istri aku nggak cemburu. Alhamdulillah. oh enggak. Nggak pernah marah. Berarti Tapi dia- aku bisa jaga amanat itu gitu loh. Ya, Aku berarti nggak saling aku percaya. nggak bakal macam-macam. Iya, saling percaya, nggak bakal macam-macam gitu loh. tapi kalau model Bunda nggak akan bisa kayak gitu. Tapi Bu Kak Romi Karena- bisa kok Bun. Karena Bisa setiap loh Bun. enggak ini, karena setiap perempuan berbeda-beda. Ada perempuan yang gampang cemburu. Ada perempuan yang menyimpan rasa kecemburuannya. Tapi perlu dikhawatirin juga sih Kak, kenapa istri nggak cemburu? Apakah dia benar-benar jangan-jangan Enggak malah sih. dia Kalau aku Apa sih juga tipe nabung takutnya rasa cemburu sih. Kalau aku nabung begitu sudah penuh baru aku meledak seperti itu. Istri aku cuman istri aku selama nikah sama aku cuma 2 kali dicemburu sama aku. Tapi kalau Setelah itu laki-laki aku boleh jelasin. poligami Bun. Kak Romi itu boleh poligami dia. Ya, kalau laki-laki. Tapi Iya. Bunda mau nanya nih. Tapi Bunda mau nanya. Tapi kalau sekarang model poligami sekarang kan bukan karena yang sebagaimana yang diajarin Rasul Nabi. kan. Ya, Kebanyakan karena nikahnya nafsu perempuan tuh kan. karena 4 Bun. Ya kan? 5 Iya. li jamaliha. Jadi nikahin perempuan itu tunkahul mar'ah li arba'ah. Jadi nikahin perempuan itu karena 4. Pertama, 5 liha karena hartanya, kedua karena kecantikannya, ketiga karena nasabnya, keempat karena agamanya. Sebaik-baik orang itu membeli perempuan itu karena pengetahuan agamanya. Karena itu Tapi lebih kan kalau- mendekatkan diri kepada takwa. Tapi kan Rasul kan menikahin perempuan kan karena dia memang janda yang miskin kan. Enggak. Ada Siti beberapa Khadijah tuh- sebab. Siti Khadijah itu istri pertama beliau itu perempuan yang kaya raya. Itu Setelah itu monogami. istri pertama. Iya, Itu itu yang monogami pertama. 15 Setelah tahun. setelah- Emang Bunda mau nanya. Rasul itu sebelum sama Khadijah udah punya bini enggak punya Belum. bini? Enggak. Beliau Belum. monogami. 15 tahun beliau monogami. Beliau itu berpoligami. Monogami itu setelah- apa maksudnya Uni? Satu Apa? istrinya, Satu satu istri. Setelah meninggalnya Siti Khadijah, beliau baru menikah dengan beberapa perempuan. Iya, itu pun makanya kan- karena beberapa Makanya Siti Khadijah ini kan ngedapatin Rasul ini kan perjaka, ya kan? ya betul, Iya, betul. 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 Setelah itu
Dan itu pun kalau yang setahu Bunda, sebenarnya bukan kemauan Rasul yang mau Benar. menikahin Ya. Aisyah kan? Boleh Ya, nggak kita benar. bahas ini? Nggak apa-apa Bun, kita bahas ini Enggak, boleh. ini kan Tapi nggak bahas pakai agama, ini masalah Enggak, cinta. bukan. Ini masalah cinta yang kita sesama kita, bukan agama orang lain Ya, yang kita ini bahas. ini Ini kan ini agama nggak ini Islam. syiar, ini ini nggak masalah. syiar. Kita pengen cari tahu aja Ya, bagaimana cinta Ya. Rasul. mungkin kita coba jelaskan dari gini, cerita baginda Rasulullah dulu ya, dari riwayat beliau. Jadi beliau harus dipahami, baginda Bunda juga Rasulullah nggak itu banyak tahu. ya menikah tuh monogami alias menikah satu istri selama 15 tahun. Ketika Terus, sudah wafat Sayyidah Khadijah, beliau baru menikah dengan beberapa janda. Pertama, janda-janda yang belum nikahi itu bukan tetapi kan janda-janda. tetapi Hmm, Uni, dia, hmm. tapi apa Rifa? Dia itu tidak mau menikah kalau bukan karena Allah yang menyuruh. Iya, betul. Nah, gini. Jadi Rasulullah itu semua pernikahan dulu harus ada digaris hikmah. bawain dulu. Yes. Karena Tahu kesedihan nggak? dia yang begitu dalam. Iya, atau enggak Bunda, sebenarnya beliau mengejar siapa? Baginda Rasulullah itu melamar satu perempuan berkali-kali, tapi perempuan itu menolak. Kalau beliau memaksakan, ada Ummu Hani, saudara satu apa namanya, tapi boleh dinikahi gitu loh, saudara pamannya lah, namanya Ummu Hani. Ummu Hani Ini itu belum pernah dengar. Nah, jadi Ummu Hani ini wanita yang dicintai oleh baginda Rasulullah ketika beliau belum bertemu dengan Sayyidah Khadijah. Beliau Oh, melamar Ummu Hani, tetapi Ummu Hani tidak bisa menikah dengan beliau karena Ummu Hani sudah dijodohkan. Pada masa itu kan orang menikah dijodohkan, Bun. Nah, jadi Ummu Hani itu kemudian cerita ini nggak pernah tahu Bunda. ada itu di ini. Jadi ketika Ummu Hani itu ketika musim Islam sudah hadir ke Arab waktu itu, Ummu Hani termasuk yang ikut Rasulullah berislam dan beliau tidak bersama suaminya atau ya wallahu alam ya aku lupa antara meninggal atau bercerai gitu. Lalu setelah itu kemudian Rasulullah melamar lagi Ummu Hani. Tapi Yang Ummu siapa? Hani menolak. Kan udah punya anak Ummu Hani. Beliau lamar lagi setelah si Ummu Haninya sudah tidak punya suami lagi, tapi ditolak sama Ummu Hani. Alasan Ummu Hani menolak beliau adalah Ummu Hani tidak mau Rasulullah dakwahnya disusahkan oleh karena menghidupi beliau dan anaknya. Ini loh Bun kalau yang dikatakan Rasulullah yang menginginkan dari dirinya sendiri. Tapi justru tidak terjadi pernikahan. Nah, yang justru terjadi pernikahan adalah pertamanya seperti salah satu janda yang kan pada zaman dulu kan sudah ada perang atau apa segala macam, suami meninggal, beliau nikahi. Kemudian beliau menikahi budak juga, itu Maria, ada Safia. Kemudian beliau menikahi Sayyidah Aisyah, itulah pernikahan. Sebenarnya Sayyidah Aisyah ini mau menikah dengan orang lain. Nah, jadi akhirnya dengan Rasulullah. Kenapa hikmahnya nanti Sayyidah Aisyah meriwayatkan ribuan hadis untuk perempuan juga, untuk laki-laki juga. Kemudian beliau menikah dengan terakhir itu ada Maria binti Itu setelah Kipti. kewafatan Khadijah. Iya, setelah Sayyidah Khadijah wafat, baru beliau menikah dengan wanita-wanita Yang Bunda tersebut. pengen tahu yang dia waktu yang dia suka satu perempuan apa tadi Husmul Ummu apa? Hani. Ummu Hani itu setelah nggak dapat sama Ummu Hani baru sama Khadijah. Nah, jadi beliau itu kan pertama waktu masih bujangnya beliau melamar Ummu Hani. Jadi kan tidak diizinkan sama paman Nggak beliau diizinkan. karena iya. Karena Jadi nggak mau membebankan dia tadi. Karena jadi untuk enggak, berdakwah. pertamanya karena beliau belum jadi rasul waktu itu. Nah, jadi gitu. beliau meminta melamar Ummu Hani, tapi Ummu Hani ini sudah dijanjikan untuk orang lain, tidak bisa tertolak karena sudah jadi jodoh orang, maksudnya sudah dijodohkan dengan orang lain gitu. Dan beliau sangat beliau itu anak dari Abi Talib, dari paman beliau, anak dari Pak Abi Talib, anak dari Abi jadi Talib, masih sepupu. paman, sepupu yang boleh dinikahi. Terus kalau dalam buku ada bukunya tentang Ummu Hani ini ya, dalam buku 15 wanita soleh di kehidupan baginda Rasulullah gitu. Jadi beliau ini salah satu wanita yang beliau masuk Islam setelah ada Fatu Makkah. Jadi Islam itu kan ketika Rasulullah diboikot, ketika Rasulullah diusir, ada Fatu Makkah, kemudian itu Rasulullah jadi rasul, itu sudah jadi rasul. Nah, beliau si Ummu Hani ini dilamar sama baginda Rasulullah. Beliau tolak. Nah, kalau kita bicara tentang Rasulullah mencintai perempuan yang diinginkannya, beliau menginginkan Ummu Hani. Buktinya tidak terjadi kan pernikahan. Artinya Rasulullah tidak menggunakan otoritas beliau sebagai nabi untuk bisa aja kan beliau bilang beliau suka sama Ummu Hani, udah nikahi dong. Tapi ditolak sama Ummu Hani. Bayangkan ya Bun, inilah Rasulullah itu tidak dengan hawa nafsu Bunda milih dan syahwatnya, Bun. Pak Hasim. Siapa Pak Hasim?
Adiknya enggak dia Bunda milih Mayor Teddy apa Pak Hasif aja adiknya Pak Oh, Prabowo. Mayor Saya milih Teddy adiknya Pak lah. Prabowo. Mayor Teddy lah, Bun. Enggak, aku enggak. Aku mendingan Bunda kita Pak versus Hasif. lah ya. Ya udahlah kita versus kalau gitu. Karena Bunda lebih karena mukanya kayak Abi. Oh, Udah itu kayak Abi mirip. Gitu. Jadi Rasulullah itu menikahi beberapa wanita. Itu ada asbab. Contoh kayak Zainab binti Jahsy. heeh. Zainab binti Jahsy ini pertama dinikahkan dengan anak angkatnya Rasulullah. Tapi karena Mm-mm. mereka nggak seimbang, Bun. Yang satu bangsawan, yang satu mantan budak, walaupun sudah anak angkat Nabi Muhammad. Akhirnya bercerai, dinikahi Mm-mm. sama baginda Rasul. Jadi semuanya ada hukumnya di situ. Hukumnya apa? Di situ menjelaskan secara syariat boleh menikahi mantan istri anak angkat. Karena zaman dulu nggak boleh sama orang-orang dulu Zaman menikahi dulu tuh mantan memang, istri. tapi zaman dulu udah ada nggak larangan-larangan kayak nggak boleh kawin sama sepupu gitu kan? Di Arab berlaku nggak sih gitu-gitu ya? Loh, sampai sekarang kan nggak ada larangan, Bun. Kan sepupu tuh boleh dinikahi, Bun. Boleh ya? Boleh, kan anak, tapi bukan anak sebapak, Bun. Kayak aku lah di Padang ya kan, Bun. Oh Kami gitu pulang ya? kabako namanya tuh, Bun. Kalau aku Hmm. kan, mamaku punya adik laki-laki, punya anak laki-laki, boleh nikah sama aku. Oh, Pariban lah gitu ya? namanya di Medan tuh, Bun. Oh gitu Bukan ya? garis dari bapak ya kak, berarti kak? Bukan, itu Kau dari sedaging bapak. itu. Gas Pariban, dari mama pariban. ya? Biasanya Sepupu yang mama, garis dari mama. iya, Makassar pun kayak gitu. Ya boleh itu boleh. Boleh gitu. Boleh. Tapi kalau di apa Tapi namanya kalau tapi geli juga lah kayak gitu ya. Kawin sama maksudnya sepupu kalau gitu kita ya. kan aneh lah, nggak seru lah. Mm-mm. Orang kita saudara kita ya kan perasaan Kecuali kan. kalau misalnya nggak pernah ketemu saat dewasa mungkin bisa jadi. Iya, Lebaran kok sama-sama aku minta THR ke tengah tetangga. Sekarang kok jadi lakiku ya kan? Juga lah kayak cerita aja. Ingat Agak nggak kok gimana dulu gitu? gitu. Kita dulu waktu kocik mandi bareng-bareng di bawah atap nggak berbaju. Heeh. Sekarang kok jadi lakiku katanya kan? Nah, Mm-mm. kebayang lah katanya kan. Seru juga Nah terus kali ya. airnya gimana? Terus air Nah, kawin jadi sama si Khadijah nah ini. jadi iya, jadi Ummu Hani ini jadi gini. Nabi Muhammad melamar Ummu Hani pertama lewat Abu Talib, lalu ditolak. Ummu Hani udah dilamar sama Hubairah bin Abu Wahab. Kemudian Abu Talib memutuskan untuk menolak ramalan Rasulullah, lalu menikahkan Ummu Hani dengan Hubairah. Lalu Nabi Muhammad tidak supaya Nabi Muhammad tidak kecewa, apa namanya intinya Rasulullah kan disayang sama paman beliau. Kemudian Ummu Hani punya anak 4 orang, Amru Jaddah, Hani dan Yusuf. Malah orang-orang ini adalah penakluk pada waktu penakluk ke kota Mekah, Ummu Hani masuk Islam. Kalau udah orang nikah, Bun, kalau lakinya tidak ikut Islam tetap otomatis Tapi kalau bercerai. kita ingat itu kemana ada kata berita yang dari si apa itu katanya kita nggak sebut orangnya. Emangnya Nabi Muhammad itu bukan keturunan orang Arab ya? Keturunan orang Arab lah, Bun. Beliau itu keturunan dari Adnan. Adnan itu memang Bukan, kalau tapi kan dari nenek moyang kan dari mulai dari Ibrahim. dari Nabi Ismail. Nah, gini Bunda ya. Memang Rasulullah tidak mau menyebutkan. Jadi gini, nasab Rasulullah itu ada 3 klasifikasi. Nasab beliau yang disepakati kesohihannya. Sohih Hmm. itu tidak terbantahkan lah. Istilahnya tuh memang sudah betul secara kaidah gitu. Ada nasab yang diduga-duga gitu, disebut-sebut, tapi tidak Rasulullah Arab tidak suka. mustaribah apa itu maksudnya? Kok Arab Musta'ribah? Baginda Rasulullah itu keturunan Bani Hashim. Bani Hashim Gitu. itu dari keluarga dari kaum apa? Kaum Quraisy. Nah, jadi ya kaum Quraisy, gini Bun. Kaum Jadi Quraisy itu orang apa sih? Orang Arab apa Arab, orang asli Arab, bukan Arab asli. orang Yahudi? Bukan, Yahudi itu dari keturunan Nabi Yakub. Kalau orang Arab ini dari keturunan Nabi Ismail. Ibrahim bukan dari orang Yahudi. Nabi Ibrahim ini nenek moyang orang Yahudi. Nabi Ibrahim dulu punya anak Ishak sama Ismail. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya ke-12 suku Israel. Nah, berarti Nabi Muhammad Dari Nabi keturunan Ismail. dari Nabi Ismail. Ismail tuh berarti ngikut bapak dong. Nabi Ismail itu ya anaknya Nabi Ibrahim. Mamanya dari Ismail tuh yang mana? Yang Buddha. Siti Hagar. Yang Istri Buddha itu kedua. kan. Sebenarnya bukan budak dalam literatur yang sudah diungkap. Beliau Ya, itu tapi adalah istilahnya di agama pamannya sebelah. Di agama sebelah dikatakan budak.
Nah. Yahudi itu adanya setelah Nabi Yakub punya anak bernama Yehuda. Jadi ada 12 orang anak Nabi Yakub alaihissalam. Si Yuda ini baru namanya Yahudi tadi kan. Nah, Yehudi ini diindikasikan asal muasalnya dari kata Yehuda. Jadi anaknya Nabi Yakub ini namanya diganti menjadi Israel. Jadi Yakub itu nama Israel itu nama orang, nama nabi kita, nama Nabi Yakub. Dia punya anak 12 orang. Nah, salah satu anaknya namanya Yehuda. Yang ada lagi namanya Lewi. Lewi punya anak keturunan bernama Nabi Musa. Berarti orang Israel, berarti ya Israel ini bukan berarti dia apa? Fisiknya Arab lah berarti dia ya. Sebenarnya mereka tuh orang Samawi, orang Semitik sebenarnya kalau dibicarakan mereka itu satu ras, satu suku ya memang karena Ismail dengan Ishak ini satu bapak. Bapaknya orang Irak, Mesopotamia, ya, Irak. Nabi Ibrahim ini orang Irak, Bun. Oh iya. Iya, dari Ur-Kasdim atau kota Irak. Nggak ada orang Eropa, Bun. Siapa Kalau dia bilang orang mana? Siapa? Jadi keturunan mereka siapa? Kalau dia orang Aku. Jadi gini, aku jelasin ya. Kita ini orang Asia, Bun. Jadi dalam hadis itu anak Nabi Nuh itu ada Sem, Yafet, sama Ham. Menurut literatur hadis, Sem itu keturunannya sampai ke Arab, orang-orang Arab tuh Sem. Kalau kita Asia ini ke Yafet, Bun. Gitu. Kayak kita nih muka Asia kita nih ke Yafet. Nanti yang kalau nggak salah itu Afrika, yang Ham itu yang Afrika, bagian-bagian Afrika. Itu hadisnya ada Abi tuh. Orangnya, kok Abi Aslinya enggak Abi. Mongol gitu. Abi itu orang mana? Asia kayak kita lah dia itu, Yafet lah itu. Dia kayak Mongol, kayak orang-orang Mongol, kayak orang Turki zaman dulu Turki. Iya, Yafet Turki kan lah. aslinya nggak begitu kan, udah Sipit. Ya udah kalau gitu kawannya Ya'juj Ma'juj lah, Bun. dia kayak tahu nggak Hazara Afghanistan. Siapa? Coba aku kelucing dulu. Hazara? Tahu nggak orang Kirgistan, tahu nggak Kirgistan? Kyrgyzstan. Tahu Bun. Itu serumpun sama Uzbek. Apa sih muka kayak gitu? Uzbek. Yafet. Rusia. Kirgistan itu kayak gitu tuh muka Abi tuh. Yafet kan, Kak? Yafet kan, Kak? Bukan dia orang-orang termasuk orang-orang Eropa. Berarti ini dong Ham dong. Yafet lah, Kak. Enggak, dia Eropa. Ya'juj Ma'juj. Jadi Kyrgyzstan ini salah satu pecahan negara Uni Soviet dulunya. Turkmenistan, Aku cek dulu ya. Kyrgyzstan. Tapi yang Muslim gitu loh. Chechnya. Kyrgyzstan termasuk Mongol kata dia itu. Kyrgyzstan bener. Itu yang komen tuh. Nih aku sebutin silsilahnya Nabi Nuh ya. Kyrgyzstan. Kyrgyzstan itu Turkistan, Kubestan. Berarti itu masuk Semitik gitu lah. Semitik lah ya. Semitik bukan sih? Nih. Gol gitu loh. Sam, Yafet, dan Ham. Daftar 70 nama pertama perkenalkan. Bentar. Mana ini ya? Boleh nggak kita pakai wiki sama Bunda? Oh iya Bun. Iya, sama kayak Mongol ya. Berarti Yafet lah. Ya Yafet. Dia nggak kayak Cina, kayak Mongol gitu. Yafet itu. Kayak orang-orang yang di Rusia di mana di daerah kutub itu loh. Semitik pula katanya. Jadi kok Semitik? Kazakhstan. Kalau dari daerah Kazakhstan. Kyrgyzstan, Mongol dulu bagian. Kalau kita itu Bun, kalau orang Indonesia itu orang-orang. Iya dia tuh Usmayan. Iya betul tuh ya tuh. Dulu bagian dari muka Mongol itu Turki, ini Bun. Usmaniyah. Itu tuh bener tuh. Kyrgyzstan, Uzbekistan. Bukan Uzbek beda lagi. Komen tuh dari Stefan itu. Kyrgyzstan, Mongol dulu bagian dari Turki, Kazakhstan. Kayaknya ada. Nih aku bacain Bun. Aku bacain ya. Kalau Sem itu, ini kalau perspektif secara universal ya, karena universal kan pakai data-datanya orang saudara kita Kristen ya. Tapi kalau dalam hadis itu ada Rasulullah mengatakan anaknya Nabi Nuh itu Ham, Sam, Yafet. Yafet itu orang-orang
Anak siapa? kalau Anak Nabi. Nabi Nuh itu punya anak. Sem itu kan anak Nabi Nuh. Terus? Sem, Yafet sama Ham. Mm-mm. Nah, Ham ini keturunannya itu orang Afrika, orang-orang yang berkulit hitam. Terus? Sam itu keturunan orang-orang Arab, orang-orang Semitik lah, orang-orang Terus? Yahudi. Nah, kalau yang satu Terus? lagi Yafet ini orang-orang Asia kayak Jepang, Cina kayak gitu-gitu. Kalau Mongol? Mongol tuh kayaknya Mongol satu rumpun lah sama China. Cina lah Yafet itu. Ini aku ada hadisnya, Mongolia itu Bun. kan mereka itu serumpun dengan Cina, tapi mereka tuh tinggal di padang tandus gitu loh, Bun. Iya Mongolia sih. tuh. Ini aku tunjukin datanya ya, Bun ya. Kalau dari hadis loh ya. Nabi Muhammad yang bilang ini, tentu kita percaya hadis lah. Nah, kalau Bunda ini keturunan siapa, Bunda? Bunda keturunan siapa? Aku nggak tahu soal kalau Bunda ini, kalau dari keluarga Bunda itu memang mukanya nggak muka Asia. Oh, Jadi, berarti jangan-jangan Bunda keturunan Sem ini. Atau jangan yang Cleopatra, Bun? Dari Mesir, Bunda. Enggak. Gini, Bunda pernah bertanya-tanya nih, gitu. Jadi kalau kayak Mama, dari keluarga Mama ya, itu mukanya nggak kayak orang Indonesia. Oh. Bunda nih kalau sebetulnya kalau tinggal di Amerika Latin agak-agak mirip ya orang-orang Meksiko. Ya, Latin. Meksiko, Brazil. Setahu Bunda, kayak kalau Bunda, makanya karena Bunda suka bingung ini kok kalau keluarga dari keluarga bapak itu mukanya memang kelihatan banget Indonesia banget. Tapi kalau dari keluarga Mama itu mukanya nggak Indonesia banget. Mukanya kayak orang-orang kayak Pakistan gitu loh. Apa, Bun? Yang Perindapan? model kelopak matanya Perindapan hidungnya katanya, Bun. mancung-mancung. Bunda dibilangnya perindapan sama Kak Romi. Kak Romi nggak betul. Perindapan itu, Bun, salah satu ras terkuat di muka bumi ini, Bun. Pokoknya kalau ada joget mereka, Bun, pasti terkenalnya mereka itu. Ya, Bun. Kalau yang masak pakai kaki itu, Bun. Perindapan itu, yang itu loh, Ya, Bun. Kalau di yang India masak tuh pakai kaki pakai, Bun. Bun. Itu loh, Bun. pakai ketek juga itu. Pakai Mbak, Bunda pernah nonton ini? Bunda pernah nggak nonton ini? Bangladesh. Bukan, itu beda. Bangladesh beda. Perindapan itu Bunda pernah nggak lihat ini? Kalau ada orang yang joget, tapi musiknya bunyi kok kodok gitu. Dia joget gitu, tapi musiknya kodok. Nah, joget. Kalau Rifa, Bun, dia keturunan Rohingya. Nabi Nuh bisa punya anak 3 dengan warna Kalau Rifa itu kulit yang beda. Rohingya, dia Kenapa nenek bisa moyangnya begitu? Rohingya. Tuh ada nanya itu. Mana? Nabi Nuh bisa punya anak 3 dengan kulit yang berbeda. Kenapa bisa begitu ya? Ya, karena gini ya. Jangankan Nabi Nuh, ya, kenapa kita heran? Kenapa kita selalu heran dengan sesuatu yang sangat mudah bagi Allah? Kucing aja beranak bisa berbelang-belang gitu loh. Kenapa kita bingung ketika ada manusia yang dilahirkan dengan warna kulit yang berbeda gitu loh? Itu yang aku bingung. Padahal apa sih yang sulit bagi Allah kalau Allah menghendaki hal itu? Jadi kan sebenarnya keturunan Adam ini udah habis ya, keturunan Adam. Keturunan Adam semua lah kita, Bun. Enggak, memang iya keturunan Adam, tetapi kan ketika Nabi Nuh itu kan manusia kan cuma tinggal di kapal itu doang kan. Nabi Nuh itu kan tetap anak keturunan Adam. Lalu kan orang meninggoy lah semua kan. Nah, tapi jadi kan Nabi bukan istilah kata bukan gini, misalnya dari jadi bukan kita. Jadi ketika Nabi Nuh itu terakhirnya selesainya udah keturunan Nabi Adam gitu. Enggak, gini ceritanya, sini aku ceritain. Jadi, ketika di zaman Nabi Nuh, orang sudah banyak bermaksiat kepada Allah, sedikit yang diselamatkan karena keimanannya, termasuk istri Nabi Nuh dan juga anaknya tidak diselamatkan. Nah, tinggallah beberapa orang yang Allah pilih masuk ke dalam kapal. Dari beberapa orang ini kemudian barulah hadir keturunan-keturunannya. Di antaranya Nabi Nuh itu melahirkan 3 anak, Ham, Yafet, dan Sam. Itu maka tetap keturunan Nabi Adam, tapi itu tetap keturunan Nabi Nuh gitu loh. Maksudnya kita ini tetap keturunan Nabi. Gitu. Natali kepental ya. Yang jelas Rifa itu nenek moyangnya Rohingya. Bukan, aku ini mungkin Kak Romi itu nggak tahu kisah Ratu Mesir ya. Ada salah satu Ratu Mesir. Oh, maksudmu Rifa Cleopatra? keturunan apa Mesir? Kamu keturunan Cleopatra Iya, maksudnya? aku tuh sebenarnya ada kucing yang sering di patung-patung Mesir itu. Aku keturunan kucing sebenarnya. Oh iya. Sphinx, dia ini keturunan kucing yang nggak berbulu itu, Bun. Yang botak itu kalau musim dingin kedinginan kali tuh ya. Makanya itu kucing itu
Nggak nengok. Aku tuh sebenarnya nenek moyangku tuh kucing itu kan, kucing tidak berbulu itu kan. Bun. Makanya Cuman mukanya kayak kucing Rifa kadang-kadang. iya, Iya. sifat Bun, aku Bunda pun nggak kayak tahu kucing aja. bun. Kenapa Sifat aku kenapa kayak Rifa pakai kucing bun. jilbab? Kenapa Nggak ada Rifa pakai nggak ada jilbab? bulu ini, Karena nggak ada bulu, dia, nggak ada bulu. nggak ada bulu ini bun. Heeh. Jadi bun, Bunda tahu nggak itu yang Malin Kundang itu yang ngutuk siapa? Siapa? Bukan mamanya sebenarnya itu bun. Kau. Aku yang ngutuk bun. Jadi kukutuklah mereka ya kan bun. Gini loh bun. Jadi sebenarnya aku bisa baca Bunda tahu nggak kalau aku bisa baca kodam? Kodam apa? Ha, Bunda masuk di komalku ya. Aku lupa kalau Bunda harus baca kodamnya. Aku tunggu ya. Kodam Nama aku apa? kok. Aku tahu loh masa lalu Bunda loh yang Bunda sembunyikan selama ini loh bun. Aku punya ilmu loh. Tapi Coba. panggil aku Nyai Sukintil dulu. Nama aku kalau udah kayak gini berubah jadi Salah Nyai Nyai Sukintil. Sukuntal. Sukintil, Nyai Sukuntil. Sukintil. Coba Nyai Sukuntil. Ya, asal jangan salah sebut aja si kuntul. Ya jangan salah sebut, woi. Tunggu ya bun ya, karena ini kan menjelang subuh bun ya. Jadi karena ini agak sulit ya, karena Bunda ini kan public figure. Aura-aura Bunda ini diselingi sama aura-aura yang positif. Jadi aku agak susah membukanya nih. Bentar ya, aku keluarkan dulu jurus aku ya bun. Bentar. Hap, udah aku tangkap bun. Bunda Korla. Wanita ini dulu pernah bersedih dikarenakan ketahuan buka puasa siang bolong. Astagfirullahaladzim bun, kok bisa? Di mana? Waktu itu Bunda bersama aku tunggu dulu, ketengok dulu bentar. Bunda buka puasa waktu itu, mamanya bikin kue nastar, dilarikan 3 keping ke belakang rumah Nggak ada. lalu. Waduh, Bunda, aku memang tahu aku ini sulit untuk diakui, tapi nggak apa-apa lah. Loh Bun, aku nih punya ilmu Udah loh. buka puasa mana pernah pakai acara malu. Ayo kalau udah buka puasa. Ngapain Bunda. pakai acara malu? Bunda, nanti aku turun nanti derajatku Bun. Orang lagi banyak yang buka kodam sama aku Bun. Bilang aja iya lo, bilang Pas aja. ke Bunda. Yaudah satu lagi. Ada tiga yang bisa kubongkar aib Satu Bunda lagi, di sini coba. ya. Bunda Korla dulu pernah suka sama guru olahraganya. Jangan bohong Bun. Jangan bohong Bun. Itu benar. Betul kan aku punya ilmu, namaku Nyai Benar, Sukintil. benar Ya. ada. Yang ketiga, ini adalah hal yang sangat memalukan ya. Dan Bunda, siap-siap netizen Indonesia, kalian akan tahu ada hal yang sangat memalukan. Sebentar dulu, ini agak sulit ya karena ini aura-auranya cukup ada auranya Om Igun Ivan Gunawan lagi ganggu aku nih ya. Dia mendatangi nih aura-aura dia nih. Hup, 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 hup. Bunda Korla pernah jatuh cinta dengan laki-laki yang salah. Enggak, itu enggak memalukan. Enggak, ternyata dia bukan laki-laki. Bukan, itu enggak memalukan. Ternyata Yang mana? dia seorang Ya, perempuan ini yang ya. menjadi laki-laki. Bukan, kalau ini bukan. Kalau ini Bunda Korla ini Itu istilahnya apa ya? Kalau perempuan dia itu jadi laki-laki istilahnya apa ya? Lesbiano. Bukan Bunda. Maksudnya Bukan. tuh dia tuh perempuan tapi dia itu tomboy. pakai baju cowok. Tomboy, Terus itu tomboy. dia udah Tomboy. nggak ada lagi cewek-ceweknya, nggak ada lagi Tomboy. cewek-ceweknya apa namanya? Tomboy. Tomboy. Tomboy ya. Aku mau ya ini agak teman-teman tolong direkam ini dan sebarkan ke seluruh alam ya biar kita tahu siapa Bunda Korla waktu dia masih muda ya. Bunda Korla dulu pernah melakukan hal yang sangat memalukan. Bunda Korla dulu pernah menyatakan cinta sama abang-abang tukang bakso karena ingin makan gratis setiap hari. Enggak ada. Betul? Nggak, jujur aja Bun. Enggak Bunda ada. pernah ngedeketin tukang bakso kan karena biar gratis makannya dulu. Kalau itu enggak ada. Jujur aja Karena lah. zaman bunda muda, karena di zaman bunda muda nggak ada bakso. Bunda. Nggak ada. Oh, nggak ada Mau tanya nih, bakso. Bunda, mau tanya. Nggak Bunda. ada. Tapi jawab jujur ya. Bunda Korla pernah nggak suka sama suami orang? Pernah lah kita Bun. Jangan bohong Bun. Nggak. Bilang aja pernah. Bunda itu paling kalau suka
Kalau misalnya tertarik pernah, tapi suka nggak pernah, tapi terus ditepis gitu. Jadi Kagum kayak gitu ya, Bun. Iya. Kagum aja ya gitu ya. kagum pernah, misalnya ya itu Oh. kayak Nggak boleh sampai tahu sekarang suka masih gitu. kadang-kadang kalau nengok lelaki ganteng suka lah kalau misalnya kalau pas dapat tipenya ya, ih cakep Iya. deh laki ini gitu, suka deh, tapi laki orang. Tapi udah, tapi Bunda jangan sampai Langsung punya hilang ya, rasa. Bu. Udah sebatas itu aja ya gitu ya. Karena kita Sebatas tahu itu kita aja. nggak mau nyakitin perempuan lain kan, Kita Bun. nggak mau, Bunda takut. Kenapa? Takutnya Bunda mencintai yang salah gitu. Makanya Bunda Iya. berhati-hati dalam mencintain. Jangan sampai aku Aku mencintai sholat subuh lah dulu. Bunda lanjut ngobrol lah dulu ya. Aku sholat Ya subuh udahlah, dulu Bunda ya. juga motor udah pegel kepala Bunda. Ya udah, bye. Bunda, makasih banyak sayangku. Sehat selalu bundaku yang semakin cantik.